Jadi sebelum notaris jadi artis dulu atau artis dulu. Terus stop deh, udah berhenti, mau fokus aja nih ke notaris, ke bidang hukum. ke bidang hukum. Jadi waktu jadi artis itu masih muda banget, maksudnya masih high school atau masih bocil. Masih bocil banget. Ya 18-an. 18. Enggak terlalu sih. Berarti baru SMA ya lulus. Ya, atau baru mau kuliah. Tapi sebelumnya juga memang udah nyanyi atau apa gitu enggak? Ya biasa lah, nyanyi biasa lah di YouTube. Terus ya kalau kaitan sama olahraga sih ya ada juga sih, dulu golf sempat. Oh dulu sempat golf juga, tapi nggak jadi atlet enggak ya? Makanya kemana-mana nih. Terus jadi olahraga, terus nyanyi. Main ini nggak, instrumen nggak? Sorry, gitar dulu sebelum nyanyi. Oh gitar dulu. Jadi gitar, terus apa? Ya kan, ya orang tua bilang, ayo kamu nyanyilah, coba gitu. Ya udah. Jadi sebenarnya nyanyi itu orang tua yang mau atau diri sendiri sebenarnya yang memotivasi sih orang tua sebenarnya, yang mendorong. Terus wah lebih enak nyanyi sambil pakai gitar. Pakai gitar kan. Oke. Berapa lama bertahan jadi artis, udah kayak atlet aja ya? 2-3 tahun lah paling. Oh cuma 2-3 tahun, berarti setelah kuliah lulus udah selesai, goodbye gitu? Ya goodbye lah, mau fokusin ke dunia hukum aja sih. Apa karena nggak ada opportunity, nggak ada kesempatan untuk mengembangkan? Sebenarnya tuh lebih kesayang aja sih, udah sekolah lama-lama ya. Kita bayangin dari SD, SMP, SMA, terus udah mau jadi apa nih, udah ambil hukum gitu, ilmunya kan nggak gampang gitu, ilmu hukum. Apalagi di bidang hukum perdata gitu. Ya udahlah. Ambil itu. Berarti kamu passion kamu bukan di nyanyi ya, bukan di entertainment berarti? Ya jadi hiburan aja sih. Dulu tuh sempat pengen diseriusin gitu loh, kan. Tapi udahlah, seriusinnya di bidang lain lagi. Nggak kepengen kangen mau nyanyi lagi gitu? Udah paling ya? Untuk hiburan aja sih. Kalau misalnya lagi wedding temen atau apa, nyanyi. Ya udah, acara notaris nih misalnya lagi ada acara apa, seminar atau workshop, pelatihan gitu, kan suka ada tuh band pengiring, nyanyi gitu aja, bukan yang profesi yang benar-benar. Tidak profesional lah. Jadi kalau misalnya dipanggil, udah deh adik sana nyanyi deh gitu, diiringi band gitu kan. Yes, kayak gitu. Ini kalau pekerjaan utamanya sih ya notaris PPH. Notaris PPH. Jadi betul-betul kiblatnya ke PPH, ke hukum karena dasar kuliahnya ya. Iya, kemudian hukum. Memang nggak ada yang ngedorongin untuk hukum aja deh daripada artis, nggak? Ya paling orang tua sih, paling ibu saya ya ini apa, ya kenapa kamu nggak ini aja, kan kakeknya hukum juga gitu. Oke. Jadi ada background hukum. Jadi betul-betul nggak ada passion untuk nyanyi gitu? Pengen sih sebenarnya, cuma ya ini aja lah. Kan sekarang sudah sukses toh, berarti ada waktu-waktu senggang yang untuk hiburan aja. Untuk hiburan, untuk maksudnya kalau orang kan healing tuh mesti pergi kemana gitu. Ini healing tuh bikin lagu, nyanyiin sendiri, ini sendiri gitu. Masih. Sebenarnya sih lebih ini aja sih, Mbak, apa? Ya sekedar hiburan aja sih, nggak lebih gitu. Nggak lebih dari situ ya. Jadi memang ya udahlah, memang kelihatan prospeknya yang bagus adalah hukum, lebih pas gitu ya. Ya mendingan udah kita ke hukum aja gitu ya. Iya. Gitu. Oke. Nah, nggak pikirnya tuh ada sesuatu yang terjadi di entertainment yang membuat kita kecewa, akhirnya aman ya, aman. Baik-baik aja, alhamdulillah. Berarti kalau di hukum gitu, itu ini perusahaan keluarga atau kamu kerja di perusahaan? Enggak, kalau notaris kan independen ya. Jadi dia enggak secara institusional maupun manajerial, dia enggak terikat gitu loh. Jadi dia pejabat umum juga, profesional juga iya. Jadi diangkat oleh negara, tapi kementerian itu bukan atasannya notaris gitu. Jadi ya gitu, pejabat umum masuknya sih. Pejabat umum. Iya. Ngelingnya itu berarti independen dong actingnya ya. Tapi bawa nama negara. Bahkan hari Minggu pun bisa kerja juga. Bikin akte gitu kan bisa. Hari Minggu. Kenapa? Kan bisa, maksudnya bisa diatur bahwa hari Minggu itu off dan itu bisa nanti di hari Senin. Kenapa mesti yang? Tapi kalau
ada sesuatu yang menghendaki tuh, kalau biasa kan ya jam kerja kan Senin sampai Jumat gitu. Kalau ini Sabtu Minggu pun bisa bikin tanda tangan akte pun juga bisa kalau notaris. Makanya itu kayak lebih fleksibel sih. Gitu. Iya. Berarti dengan klien maksudnya tanda tangan dengan betul. Klien kan mesti dibacain semuanya ya. Nggak semua sih, kadang kalau udah ngerti intinya lah. Apa sih inti dari ini ya bisa langsung. Oh oke. Jadi persiapan itu adalah klien bisa datang Sabtu Minggu karena mereka kan libur. Bukan begitu iya, ya. Bisa, kurang lebih seperti itu. Ini akte apa? Akte tanah kah atau apa aja? Kalau tanah beda lagi. Itu PPAT. Oh itu PPAT ya. Ini beda ya. Jadi kalau ya ini perbedaan sih. Kalau notaris itu dia lebih umum ya, bisa bikin misalnya akte pendirian PT lah, terus perjanjian kawin, wasiat ya, macam-macam lebih umum. Sedangkan PPAT ini dia lebih spesifik. Untuk tanah. Untuk tanah. Khusus untuk tanah. Oh, kamu yang di PP. Aku dua-duanya sih. Oh, dua-duanya bisa. udah. Soalnya aku udah notaris ya, PPAT juga udah. PPAT juga udah. Ini dua yang berbeda yang kamu mesti dapatkan, misalnya kayak sertifikat atau apa dari pemerintah atau gimana? Karena emang yang diangkatnya aja udah beda di sumpahnya. Kalau notaris kan diangkat sama Kementerian Hukum dan HAM. Oke, kalau yang PPAT Kementerian Agraria dan Tata Ruang. BPN, iya. Badan Pertanahan Nasional. Ya. Berarti notaris itu bisa juga notaris artis dong. Balik lagi ke artis. Sejauh nggak dilarang dalam undang-undang boleh. Boleh kan? Kan artis kan sekarang ya saya selalu ngelinginnya dengan artis ya. Karena apa? Entertainment lah maksudnya. Yes. Entertainment ini kan masih it's a wild west lah, maksudnya hutan rimba banget, peraturannya tuh masih belum ada ya, baru mau gitu kan, atau sudah ada tapi belum teraplikasikan atau belum tereksekusi atau gimana gitu. Nah gini deh, menurut kamu, pandangan kamu gimana tuh, bener nggak, mengikuti nggak kalau entertainment gitu? Mengikuti gimana dulu nih Mbak? Dari segi hukum, bagaimana kita artis, terus pekerja seni, terus juga perusahaan-perusahaan seni gitu ya, terlindungi oleh hukum. Nah kalau seni itu kan sebenarnya hasil karya manusia lah sebenarnya, baik itu pikiran, tenaga ya kan, yang dituangkan tuh dalam bentuk misalnya ada objeknya ataupun ya bisa dengan suara ataupun dengan alat. Itu sebenarnya dilindunginya sih lebih ke ranah intelektualnya kalau secara hukum. Ada namanya kalau dalam hukum tuh HAKI, hak atas kekayaan intelektual, kayak gitu misalnya. Tapi itu ada spesialisasinya lagi itu. Jadi nggak bisa di notaris yang kamu pegang itu nggak bisa? Tergantung sih. Misalnya kalau ada jual beli, misalnya mungkin lagu atau ya bisa juga kan? Bisa aja. Gitu. Terus gimana? Ya itu sih balik lagi ke perjanjian ya, tergantung gitu. Apakah ada sesuatu yang diperjualbelikan di situ, misalnya entah itu lagu atau apa, atau karya juga bisa. Ya kayak gitulah. Itu nanti dalam hal dispute-nya seperti apa sih sebenarnya? Kembali lagi ini karena hak intelektual ya. Dispute-nya akan seperti apa gitu satu. Kalau ada konflik gitu ya maksudnya. Kalau ada konflik. Kalau konflik itu biasa ranah lawyer. Pengacara nggak ada. Kalau notaris itu adalah kita membukukan, kita mencatat, melindungi lah gitu, memberikan kepastian. Misalnya akte kan merupakan bentuk kepastian hukum sebenarnya. Jadi ada kejelasan di situ bahwa ini perbuatan ini terjadi gitu loh. Kayak gitu. Tapi kalau udah ranahnya sengketa, konflik, perkara, itu ranahnya pengacara biasanya. Oke. Nah, sekarang kalau misal ya berarti kan mencegah lebih baik daripada udah terjadi kan. Iya. Kalau misalnya karena dulu pernah menjadi artis atau pernah menjadi musisi lah ya, boleh dibilangnya, enggak artis lah ya, takut juga kamu dibilang artis. Bisa jadi musisi gitu dan sekarang menjadi notaris. Kalau kita mau connect satu dengan yang lainnya, ini kan dua bidang yang berbeda. Kalau kita mau connect dengan ini, bagaimana kita entertainment sekarang ini menjadi aman dan nyaman gitu loh. Sebelum kita membutuhkan pengacara maksudnya. Ya pastinya harus dilindungi sih hak-haknya yang ada gitu loh. Misalnya dari hak cipta, ya kan, itu kan buat lagu kan juga nggak gampang. Jadi sesuatu yang ya perlu ada perlindungan secara inilah
secara kuat lah gitu. Jadi itu dalam bentuk akte bisa gitu kan. Kalau perjanjian kan itu sebenarnya mengikat itu. Kayak gitu. Sampai sejauh mana kamu kan udah dihukum nih? Ada saya nggak bilang charity ya, tapi ada kayak support lah untuk anak-anak seperti ini. Ya. Newbie beginilah untuk di ini. Ya paling harus dilindungi secara perjanjian sih itu. Karena itu kuncinya kan itu sebenarnya. Asal muasalnya mau itu terjadi sengketa atau bagi hasil pendapatan atau untung rugi macam-macam itu berawal dari situ sebenarnya. Dari perjanjian itu. Jadi harus ya saran aku sih kalau bikin perjanjian ya hak dan kewajibannya pastiin seimbang lah gitu. Oke. Kalau sama pencipta seperti apa sih? Kita misalnya contoh aja gitu loh. Yang menurut kamu yang poin-poin kritikal yang kita harus perhatikan. Yang aware ya maksudnya. Yang aware karena kan selama ini kita paling nyontek-nyontek aja ya. Itu agreement pencipta, MOU pencipta kayak gini gitu. Makanya sebenarnya sih celah hukum tuh banyak ya. Yang aku kasih tahu. Celah hukum tuh banyak. Jadi kadang tergantung orangnya juga. Misalnya kalau penciptanya istilahnya agak rese nih gitu, dia bisa aja bikin suatu syarat. Syarat yang ya gitu deh. Gitu. Itu hukum tuh kayak gitu sebenarnya. Berarti kita mesti belajar ya itu ya. Iya, masih benar-benar perhatiin deh apa yang mau ditanda tangan atau apa gitu karena itu akan mengikat gitu. Kita harus siap nih apa yang ditanda tangan tuh itu istilahnya bukan bahasa biasa. Kalau bahasa hukum kan kita siap untuk bawa ini ke ranah pengadilan. Ya pengadilan lah. Aparat penegak hukum. Semacam itu. Nah, tapi kan seperti kita yang orang awam nggak gitu ngerti bagaimana kita memelekkan mata kita dari segi hukum ya. Ya itu bisa ini sih konsultasi lah. Duit lagi. Ya. Langsung ya kalau konsultasi mah gratis. Kalau konsultasi gratis ya. Tapi tergantung, ada konsultasi ringan, ada konsultasi yang udah melibatkan dokumen kan itu beda lagi. Iya. Jadi kalau misalnya konsultasi just kayak cerita gitu, oke, nggak apa-apa. Tapi kalau udah kasih dokumen, ini pengecekan ini itu harus tanda tangan sesuatu dulu ya, beda lagi. Karena ada jasa ininya juga kan. Ya. Ada kepikiran nggak dalam hal pro bono lah ya, pro bono kan dulu kan pernah di entertainment kan, di artis dan udah tau lah sebagai artis tuh dalam hal hukum, kekuatan hukumnya kan benar-benar lemah banget ya. Benar nggak? Lumayan sih. Iya kan, boleh dibilang kalau dibilang nggak ada pasti ada lah, tapi lemah banget dalam hal akhirnya ujung-ujungnya udah deh nggak apa-apa deh lagunya dipakai kayak gitu kan. Nah, ada nggak kepikiran bahwa karena kamu sudah menjadi mengerti hukum gitu ya, itu membantu dunia ini, membantu dunia di mana kamu pernah berkecimpung walaupun cuma 3-4 tahun kali ya, gitu loh. Ya ada sih paling. Sebagai salah satu kayak konsultan bisa ya memberikan inilah masukan-masukan inilah yang informasi-informasi yang kira-kira supaya dia nggak salah langkah, misalnya itu ada lobang atau apa kan dengan informasi itu kan dia tahu dia kemana nih gitu. Ada nggak dalam kamu berkarir gitu ya, dalam kamu sebagai ini kan berarti punya sendiri dong, ada challenge atau tantangan yang signifikan nggak selama ini terjadi yang maksudnya bisa di share gitu loh? Selama jadi notaris itu ya sebenarnya banyak sih sebenarnya. Cuma ya memang yang sering sih bikin sesuatu yang gak pernah dipikirin sebelumnya tapi ada gitu di situ. Jadi kayak misalnya yang kita hadapin kan nih orang-orang nih kayak klien gitu. Kadang kita tuh emang punya aturan hukum kayak gini, tapi ini nggak semua ya. Ada beberapa klien yang ingin apa yang dia kehendaki tuh ada di situ gitu. Padahal kan itu nggak bisa gitu. Kita kan harus misalnya mau buat perjanjian kita harus hak sama kewajibannya kan seimbang gitu. Menyikapinya bagaimana tuh biasanya? Ya biasanya kasih penyuluhan aja sih, dibilangin gitu. Tapi kalaupun suka nggak nurut atau apa ya paling ya nggak bisa
paksain juga daripada kedepannya nanti panjang kan gitu. Jadi kamu akan bukukan, bukan bukukan ya, berarti apa tuh? Akan buat aja gitu atau? Enggak main buat. Enggak main buat aja. Buat ya? kan nanti bisa berbahaya juga. Kayak misalnya apa? Ya istilahnya memihak lah gitu. Kalau notaris kan sebenarnya dia seimbang, dia imparsial, jadi nggak dalam keberpihakan, kita di posisi yang netral gitu. Di tengah ya? Di tengah. Jadi gitu. kamu tidak membela siapa yang membayar kamu kan? Tapi kamu membela hak dan kewajiban. Harus seimbang tuh. Kedua belah pihak gitu kan. Ya begitulah.